이 자리를 떠지 넘치부터 Cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast 나를 지나긴 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wawan Ramadhani kelas 11 TJKT 2. Di sini kita sudah memasuki bab baru yaitu Superlab 1. Nah, sebelumnya kalian bisa buka downloadan drive yang kemarin yang Superlab 1 ya teman-teman. Terus kalian bisa klik dock, kemudian bisa kecilkan ke sini agar ini PC-PC-nya bisa lebih jelas. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah-langkahnya ini terbagi menjadi beberapa part, dari part 1 sampai dengan part 8. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di part satunya dulu, yaitu basic configuration. Nah, ini untuk yang pertama, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Maksud dari display sendiri adalah ini kita buka switch. Ini misalnya switch 4 seperti itu. Terus konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Berarti nanti kita itu akan mengganti hostname dan juga akan menambahkan enable secret di router dan juga switch. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di switch 4. Kita ke CLI, kemudian enable config, kemudian kita konfigurasi hostname terlebih dahulu. Hostname-nya itu switch 4. Ini harus sama ya teman-teman dengan display agar nanti competition-nya itu menambah. Kemudian enable secret, kemudian passwordnya SID, passwordnya juga sama, tulisannya kecil semua ya teman-teman. Terus kita akan konfigurasikan di multi layer. Ini kita enable, kemudian config, kemudian kita ketikkan hostname-nya. Hostname kalian bisa singkat dengan host, kemudian MLS2 yang ini ya teman-teman. Lalu enable secret SID. Ya, maaf, ini ada typo. Kalian bisa singkat dengan ini, kemudian secret SID. Lalu kita ke ini yang router 2, lalu enable config, ini namanya RTR2, kemudian enable secret SID. Kemudian kita lanjut ke multi layer 1, enable config hostname MLS1, lalu enable secret SID. Terus kita ke sini yang switch 1, lalu enable config hostname-nya SW1, lalu enable secret SID. Kemudian lanjut ke switch 2, enable config hostname-nya SW2, lalu enable secret SID. Lalu kita ke router 1, enable config host RTR1, lalu enable secret SID. Lalu ke router 3, enable config host RTR3, lalu enable secret SID. Kemudian ke yang terakhir yaitu switch 3, enable config hostname SW3, lalu enable secret SID. Nah, sekarang sudah selesai. Bisa kalian lihat untuk completion-nya itu menambah menjadi 10%. Lalu kita lanjut ke part 2, yaitu configure VLAN dan trunking di MLS2 dan switch 4. Yang pertama yaitu ada buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Lalu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, VLAN-nya itu disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti ini kan konfigurasi MLS2 dan juga switch 4. Berarti di sini dan juga di sini. Nah, di sini itu ada VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Lalu switch yang
ini switch 4 itu VLAN-nya yaitu 10, 20, dan 30. Sedangkan yang multi-layer itu VLAN-nya hanya 10 dan 30. Nah, untuk IP address dan namanya itu ada di sini ya teman-teman. Kalian harus sesuaikan dengan yang ada di sini. Kita bisa konfigurasi dulu di switch 4. Ini kita buat VLAN dulu dari 10 sampai 30. Ini kita bikin VLAN 10 terlebih dahulu. Kemudian name-nya VLAN 10. Kemudian VLAN 20. Lalu ini ganti menjadi 20. Kemudian VLAN 30. Ini namanya kita ganti menjadi VLAN 30. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Ini kita exit terlebih dahulu. Nah, berarti ini dari PC 0 melewati interface 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 7. Kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, terus di sini ada yang namanya konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi yang port face itu kita pakai spanning straight 3. Maaf, ini typo 3 ya teman-teman. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita lanjut interface range FA 0/4 sampai 5. Ini kita bisa singkat dengan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Lalu selanjutnya yang spanning kalian bisa singkat dengan SPO. Lalu kita lanjut interface range FA 0/6 sampai 7. Lalu switch port mode akses, switch port VLAN 30. Lalu spanning port face. Kemudian bisa exit. Terus kita akan melakukan hal yang sama di multilayer 2 karena ini perintahnya kan ada di MLS 2 dan juga switch 4. Kalau yang multilayer berarti hanya menggunakan VLAN 10 dan juga VLAN 30 ya teman-teman. Ini kita masukkan VLAN 10, lalu name VLAN 10 kayak kapital semuanya ya teman-teman. Lalu VLAN 20, maaf, VLAN 30. Terus kita tambahkan VLAN 20, lalu name VLAN 20, kemudian VLAN 30, lalu name VLAN 30. Kemudian kalian bisa exit. Nah, ini saya akan konfigurasi juga yang VLAN 20-nya, sedangkan kalau di multi-layer ini itu tidak terhubung langsung ke yang VLAN 20. Kenapa kita tambahkan VLAN 20 di multi-layer 2? Karena nantinya kita itu akan konfigurasi IP DHCP. Jadi kita konfigurasikan juga yang VLAN 20-nya. Sekarang kita akan terangkan dulu untuk kedua switch-nya. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu interface-nya. Untuk interface-nya ini FA 0/2 dan juga FA 0/3. Ini kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Maaf, ini typo. Kemudian spanning port face. Lalu exit, kita tambahkan yang interface range FA 0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kemudian spanning port. Kemudian ini kita masukkan interface range FA 0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30, lalu SPO, lalu exit. Terus kita akan terangkan kedua switch-nya. Nah, kalau misalnya di sini berarti terhubung ke switch. Kalau misalnya di sini kan terhubung ke switch 4-nya itu melalui interface FA 0/1. Interface
FA 0/1. Nah, ini kan multi layer ya teman-teman, jadi kita harus encapsulation terlebih dahulu. Switchport terang encapsulation. Dot 1Q, lalu switchport mode terang. Nah, terus kita konfigurasikan juga di switch 4 nya. Lalu kita masuk ke interface FA0/1 sama seperti tadi. Kemudian switchport mode terang. Nah, terus kita lihat di sini yang 3-5 konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN ZNS server dengan IP ini. Terus kita tambahkan IP address untuk setiap VLAN IP yang ini. Terus kita menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Itu MLS2 nya akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN ya teman-teman. Lalu lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, berarti kita akan konfigurasikan dulu di switch multilayer 2. Ini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface VLAN 10. Lalu kita masukkan IP address yang ini, tapi nolnya kita ganti 1 karena IP address bukan network. IP add 192.168.10.1. lalu masukkan juga subnet masknya yaitu 255.255.255.0. lalu ini kita exit, kita lakukan sampai VLAN 30. Ini kita masuk ke VLAN 30, lalu masukin IP address-nya. Ini kita ganti saja menjadi 20.1, lalu exit. Kemudian interface VLAN 30, lalu ini 30.1. Ini kita sudah memasukkan IP address-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP. Kalian ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 besar semua ya teman-teman. Lalu networknya yang ini 10.0 itu 92.168.10.0. kemudian tambahkan subnet masknya. Lalu kita ketikkan default router. Untuk default routernya kita pakai IP yang dimasukkan ke VLAN tadi. Yang ini tuh 10.1, berarti yang VLAN 20 itu 20.1 dan VLAN 30 itu 30.1. Ini 192.168.10.1. lalu DNS servernya itu kita menggunakan IP yang ini 90.2. Sudah kita bisa exit, kita lakukan sampai dengan VLAN 30 ya teman-teman. Ini saya akan percepat saja. Di sini sudah, kemudian saya akan cek result. Kemudian kalian bisa klik yang assessment item. Kemudian kalian scroll sampai yang pools. Bisa kalian lihat di sini untuk pool VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30 ini sudah centang semua. Artinya untuk konfigurasinya itu sudah berhasil. Terus kalian bisa lihat di sini ada exclude address. Nah, maksud dari exclude address itu adalah kita itu akan mengecualikan IP address yang ini dari DHCP-nya. Karena kan kita sudah pakai untuk gateway ya. Nah, kita juga lakukan hal yang sama yang di MLS 1, yang di exclude address nantinya. Nah, kita konfigurasi dulu. Kalian bisa exit, kemudian IP DHCP exclude strip address 192.168.10.1. terus kita ketikkan juga yang 20.1 lalu 30.1. Sekarang kita coba lihat ke yang MLS 2. Nah, ini dia sudah berubah menjadi centang, jadi konfigurasi kita pun sudah berhasil. Terus sekarang kita coba tes IP DHCP nya ke desktop.
lalu IP configuration, kemudian DHCP. Nah, ini sudah muncul IP DHCP-nya. Terus kita coba di sini, SIM 4. Nah, ini sudah muncul. Lalu ke VLAN 30. Ini juga sudah muncul IP DHCP-nya ya teman-teman. Terus kita lanjut ke yang multi layer. Selanjutnya kita ke part 3, yaitu configure VLAN and trunking. Ada MLA 1, switch 1, dan switch 2. Nah, pertama-tama kita akan buat VLAN terlebih dahulu, sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita coba lihat di ini switch 1, switch 2, dan ini multi layer 1. Di sini untuk VLAN-nya itu ada VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan juga VLAN 70. Terus konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Seperti konfigurasi spanning port face yang tadi, kita konfigurasikan langsung di C1 saja ya teman-teman. Nah, kita akan buat VLAN terlebih dahulu, VLAN 40 sampai VLAN 60. VLAN 40, VLAN 40, lalu VLAN 50, VLAN 50, VLAN 60, lalu VLAN 60. Kemudian kita bisa exit. Nah, jika sudah, kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Di sini ini tuh VLAN 0/2, interface 0/2, FA 0/2 34, ini 5, 56, ini 78. Kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 4, lalu support mode akses, support akses VLAN 40, kemudian SPO, lalu exit. Interface range FA 0/5 sampai 6, lalu support mode akses, support akses VLAN 50, lalu spanning port, lalu exit. Interface range FA 0/7 sampai 8, lalu support mode akses, support akses VLAN 60, lalu spanning port. Kemudian kita akan terangkan terlebih dahulu untuk interface-nya menggunakan FA 0/1. Ini kita masuk ke interface FA 0/1, switch port mode terang. Terus kita terangkan juga semua VLAN-nya. Kita ketikkan switch port terang all VLAN 40 sampai 60. Nah, tadi saya lupa belum menerangkan VLAN di switch 4. Ini kita masuk ke interface 0/1 dulu ya teman-teman, karena ini disuruh login ulang. Lalu switch port mode terang, lalu switch port terang all VLAN 10 sampai 30. Nah, sudah. Kita bisa exit. Nah, sudah. Terus kita coba untuk konfigurasi di switch 2. Kita masuk enable, lalu passwordnya SID, kemudian baru config. Kita buat dulu VLAN-nya. Berarti untuk yang switch 2 itu hanya VLAN 60 dan VLAN 70 saja. VLAN 60, kemudian VLAN 60, VLAN 70, dan VLAN 70. Terus kita exit. Terus kita coba lihat interface-nya. Untuk yang VLAN 60, ini menggunakan interface FA 0/2 dan FA 0/3. Lalu untuk yang VLAN 70 berarti 456 ya teman-teman. Kita masuk ke interface range FA 0/2 sampai 3,
Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Lalu SPO, kita exit. Interface range FA0/4 sampai 6. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70. Lalu SPO. Terus kita juga terangkan switchnya. Ini sama menggunakan FA0/1. Lalu switchboard mode terang. Terus kita terangkan juga VLAN-nya, switchboard terang, lalu VLAN 60 sampai 70. Terus kita konfigurasikan di switch multilayer 1. Nah, lalu SID conft. Nah, di sini saya juga akan buat VLAN 40 sampai 70. Saya akan percepat saja. Nah, terus kita akan masukkan ini konfigurasi SVI dan DHCP server pada ML1 untuk semua VLAN, dan servernya itu menggunakan IP ini 90.2. Ini kita masuk terlebih dahulu ke VLAN 40-nya, kemudian IP address kita menggunakan IP yang ini 40.1, lalu subnet mask. Kemudian kita lanjutkan sampai dengan VLAN 70 ya teman-teman. Ini saya percepat saja. Di sini saya sudah masukkan semua IP-nya. Sekarang saya akan terangkan switch-nya. Berarti ini itu 0/1 dan juga 0/2. Berarti kita akan menggunakan yang interface range FA0/1 sampai 2. Karena ini multilayer, berarti kita akan menggunakan yang encapsulation. Switchboard terang encapsulation .1Q. Kemudian switchboard mode terang. Kita exit terlebih dahulu, kemudian kita konfigurasi yang DHCP-nya. IP DHCP full dengan 40 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lakukan ini sampai VLAN 70. Ini kita masukkan IP network. Itu 92.168.40.0 sesuai yang di sini ya teman-teman. Kemudian masukkan subnet mask-nya. Kemudian default router itu 92.168.40.1. lalu DNS server kita menggunakan yang ini ya teman-teman, 90.2. Lalu exit, kita konfigurasikan yang VLAN 50-nya. VLAN 50 network 50.0, lalu default router 50.1. Terus ini masih utuh DNS servernya, kemudian bisa exit. Ini saya akan percepat saja ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah selesai konfigurasi IP DHCP-nya. Kemudian kita IP exclude terlebih dahulu. IP DHCP exclude 192.168.40.1. Kita lanjutkan sampai dengan yang 70.1. Nah, sekarang kita coba cek di ini isi 10 atau VLAN 40. Kita desktop, lalu IP configuration, lalu DHCP. Ini sudah ada. Lalu VLAN 50. VLAN 60. Ini yang VLAN 60 kita 2 kali, sama yang ini isi 17. Lalu ke ini VLAN 70. Nah, untuk IP DHCP-nya sudah ada semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu configure VLAN and trunking pada router 3 dan switch 3. Berarti ada di sini. Di sini VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display.
Berarti ini kita akan membuat VLAN 80 dan VLAN 90. Kita buka switch 3, kemudian enable SID config. Terus kita buat VLAN 80 dan 90 nya. Dan ini VLAN 90 dan VLAN 90. Nah, kemudian kita akan masukkan interface-nya. Untuk yang PC 22, 23, 24 ini angkanya 123, terus ini 45. Kita masukkan interface-nya. Interface range FA0 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 80. Lalu spanning tree port fast. Kemudian exit. Lalu kemudian lagi interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses mode VLAN 90. Maaf ini salah. Switch port akses VLAN 90. Kemudian spanning port fast. Lalu exit. Dan kita juga akan terangkan switch-nya. Kita terangkan berarti melewati FA0/6. Interface FA0/6. Lalu switch port mode terang. Terus kita juga terangkan VLAN-nya. VLAN terang switch port terang VLAN 80 sampai 90. Lalu kita lanjut konfigurasi di router 3. Ini kita enable, kemudian SID config. Nah, dikarenakan kita konfigurasi di router, berarti kita itu akan membuat sub interface-nya. Untuk sub interface-nya ini berarti mengarah ke gig 0/1. Nah, sebelum itu kita nyalakan terlebih dahulu interface gig 0/1, lalu no shutdown. Terus kita bisa lihat ini sudah hijau ya teman-teman. Lalu bisa exit, kemudian kita masuk lagi ke sub interface gig 0/1.80 karena VLAN-nya itu 80. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q80, kemudian masukkan IP address-nya. Untuk IP address kalian bisa scroll yang ini 80.1 192.168.80.1, kemudian masnya. Lalu exit. Lalu kita lanjut ke yang VLAN 90, interface 0/1.90, kemudian encapsulation .1q90. Terus untuk IP address-nya ini ganti menjadi 90.1. Nah, ini kita berarti sudah konfigurasi yang ini. Lalu seterusnya kita akan konfigurasi DHCP. Di sini itu ada konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Berarti kita itu akan konfigurasi hanya untuk VLAN 80. Terus untuk yang VLAN 90 kita akan lakukan dengan cara static. Kemudian kita masuk ke switch. Ini bisa exit. Terus kita masuk ke router 3. Lalu kita tekan IP DHCP pool VLAN 80. Portnya 80.1. Maaf, 80.0. Lalu subnet mask. Kemudian default router. Kita dengan 2.168.80.1. Lalu untuk DNS, ini bisa singkat dengan DN 192.168.90.2 yang ini ya teman-teman. Terus ini juga akan konfigurasi yang exclude IP.cp exclude 192.168.80.1. Ini sudah exit. Terus kita bisa cek di sini, klik yang DHCP. Ini sudah ada. Sekarang kita akan konfigurasi yang server 1 dan server 2. Nah, dikarenakan ini tidak DHCP, kita akan konfigurasi dengan cara static. Kita buka desktop, terus ke IP configuration. Ini kita isikan dengan 192.168.90.2. Ini 2 itu karena yang satu sudah dipakai untuk default gateway. Terus subnet mask. Lalu ini bisa isikan dengan 90.1. Lalu untuk DNS-nya kita isikan sama 90.2. Lalu di server 2 juga kita isikan IP-nya. Untuk IP address ini isikan dengan 90.3. Lalu untuk default gateway 90.1. Dan servernya kita
isikan 90.2. Nah, terus kita coba ping atau kirim surat dari isi 22 ke server 1. Nah, ini gagal, kita bisa coba lagi. Ini sudah successful, berarti ini sudah berhasil untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita masuk ke part 5, yaitu configuration IP address point to point, yaitu konfigurasi IP address tiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu lakukan konektivitas, pastikan tiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Berarti untuk semua routernya kita akan melakukan konfigurasi point to point. Ini kita bisa zoom. Berarti mulai dari router 3. Nah, di sini itu ada IP yang tertera di display. Berarti untuk di 0/0 itu IP-nya 10.10.10.6/30. Ini kita buka dulu router 3-nya. Lalu ketikkan interface di 0/0 IP address tadi 10.6. Nah, untuk per IP itu tadi beda, yaitu 130. Kita isikan port networknya dengan 255, lalu no shutdown. Terus ke router 1. Nah, ini di router 1 itu ada 2. Di router 1 itu ada signal file 1 yang mengarah ke router 3, sedangkan yang signal file itu yang mengarah ke router 2. Nah, kita akan konfigurasikan interface di router 1 dulu. Ini enable, kemudian SID, connect. Kemudian kita masuk ke interface di 16.1 dulu. Kita masukkan IP-nya. IP-nya itu ini 10.5. Lalu untuk parameternya 255. Kemudian no shutdown. Kemudian exit. Kita lanjut ke interface di 0/0. IP address 10.10.10.1. Kemudian setmas 255, no shutdown. Nah, sebelah sini sudah hijau. Sekarang kita coba di router 2. Router 2 itu berarti ada 3 jalur. Yang ke arah sini itu ada gate 0/0 yang mengarah ke multilayer 2. Kemudian signal flash 2 yang mengarah ke multilayer 1. Lalu di 0/1 yang mengarah ke router 1. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. SID config. Ini berarti gate 0/1 dengan IP 10.2 ya teman-teman. Kita masuk ke interface di 0/1. IP address 10.10.10.2. lalu subnet mask 252. Lalu no shutdown. Kita exit, lalu interface gate 0/2 dulu. Untuk IP-nya di sini tuh ini 10.13. IP address 10.10.10.13. lalu subnet mask 252. Kemudian no shutdown. Kita exit, lalu masuk ke interface di 0/0. IP address ke 0/0, IP-nya 10.9. lalu subnet mask 252. lalu no shutdown. Bisa kalian lihat di sini di semua router sudah hijau semua. Nah, terus kita akan konfigurasi untuk multilayer 1 dan 2-nya. Ini kita buka dulu yang multilayer 1. Nah, terus kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2-nya, yaitu ini FA0/3. Interface FA0/3. Kalau IP address tadi IP-nya itu 10.14. 10.10.10.14. Kemudian masukkan subnet masknya. Oh maaf, sebelum mengisi ini kita sysport terlebih dahulu untuk switchnya. Ini kita ketikkan sysport, no sysport terlebih dahulu sebelum mengisi ini. Lalu kalian bisa masukkan lagi, kita exit terlebih dahulu. Kemudian ke interface FA0/3 kita masukkan ID-nya yang tadi, lalu baru no shutdown. Ini sudah bisa. Sekarang kita lakukan juga di multilayer 2.
kita enable SID config, terus kita masuk ke interface, jadi itu interface-nya FA0/6, kemudian baru ketikkan nama SY, lalu baru masukkan IP address-nya. Kita lihat untuk IP-nya itu 10.10, lalu subnet mask-nya 252, lalu no shutdown. Nah, sekarang kita uji coba konektivitas, kita pin dari router 3 ke router 1. Kita coba lagi. Ini sudah successful. Terus kita coba pin dari router 2 ke router 1. Ini hasilnya masih fail. Kita bisa coba lagi. Ini sudah successful. Selanjutnya kita lanjut ke part 6, yaitu configure OSPF in all of routers. Berarti kita akan konfigurasi OSPF di semua routernya, di router 1, 2, 3. Nah, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Terus gunakan ID untuk OSPF 1. Kita buka router 3-nya dulu. Ini bisa login lagi. Nah, tadi itu disuruh menggunakan OSPF. Berarti kita ketikkan dengan router OSPF 1. Nah, terus masukkan IP networknya. Untuk IP network, di sini di router 3 kan ada dua interface, yaitu gig 0/1 dan gig 0/0. Di sini itu ada IP 10.5 dan 10.6, berarti untuk networknya itu 10.4. Lalu untuk wildcardnya 0.0.0.3 karena belakangnya itu 252, lalu areanya 0. Nah, kita akan memakai yang 10.4 karena interface-nya itu tadi kan ini 10.6 dan ini 10.5, maka untuk networknya itu adalah 10.4 dan IP broadcast-nya itu adalah 10.7. Terus kita konfigurasikan juga yang ini VLAN 80 dan VLAN 90. Ini kita ganti menjadi 192.168.80.0, lalu enter, kemudian 90.0. Lalu kita akan konfigurasikan di router 1. Kita masuk ke router OSPF 1. Ini berarti kita konfigurasikan juga yang ini dan ini. Ini kita menggunakan network yang sama 10.4. Lalu wildcardnya 0.3, areanya 0. Nah, kita promosikan yang ini gig 0/1 dan gig 0/0. Ini IP-nya itu kan 10.2 dan 10.1, maka untuk networknya itu berarti 10.0 dan IP broadcast-nya itu 10.3. Nah, terus ini networknya kita ganti dengan 10.10.10.0, lalu ke router 2. Di router 2 itu berarti ada 3. Nah, kita bisa login dulu, lalu router OSPF 1. Networknya kita pakai yang 10.0 lalu wildcardnya area 0. Terus kita konfigurasikan IP yang ini kan 10.14 dan ini tuh 10.13, maka untuk networknya itu berarti 10.12. Ini kita bisa ganti, ini ganti menjadi 12.0. Ya, 0-nya kita ganti menjadi 12. Terus kita lihat yang mengarah ke multilayer 2. Ini IP-nya kan 10.10.10.10 dan 10.9, berarti untuk networknya itu berarti 10.8. Ini kita ganti menjadi 10.8. Terus kita akan konfigurasikan di multilayer 1. Kalau di multilayer, pertama-tama kita ketikkan dengan IP router terlebih dahulu, lalu baru ketikkan router OSPF 1. Ini berarti kita promosikan IP yang tadi sama yang ini VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60 dan sampai VLAN 70. Ini kita ketikkan network 10.10.10.12, lalu wildcardnya area 0. Nah, kenapa ini berbeda? Karena kan kalau yang 255 ini itu slash-nya 24, sedangkan yang 3 ini kan tadi slash-nya 30, yang IP ini 10.10.10.4. Jadi ini itu beda ya teman-teman dengan yang IP 192 nya. Kita ganti 255 lalu hapus 0. Nah, jika sudah kita bisa enter
Ini kita hapus, sudah. Enter. Lalu kita hapus juga yang 90 ini, kita ketikkan network, lalu ini ganti menjadi 255, kemudian namanya kita hapus. Nah, sudah. Lalu kita lakukan lagi di multilayer 1. Ini promosi untuk bulan 40 sampai 70. 192.168.40.0 000.255, lalu area 0, lalu kita lanjut sampai 70. Nah, sudah. Kita konversikan juga di multilayer 2. Kemudian kita tekan IP routing, lalu router SF1, kemudian root packetnya yang tadi 10.82, kemudian wildcardnya 0.3, area 0, lalu selanjutnya kita promosikan untuk line 10, 20, dan 30. Kita network 192.168.10.0, wildcardnya 0.0.255, area 0, lalu 20.0, kemudian 30.0. Nah, sudah. Kita coba cek di router 1. Kita tekan do show IP OSPF neighbor. Ini sudah ada IP yang 13 dan satunya, berarti IP yang ini dan yang ini. Kemudian kita cek untuk semua routernya. Sini saya akan cek di router 1 di show IP root. Nah, di sini juga sudah ada semua. Ini untuk yang 0 sampai 12, lalu ini untuk yang plan 10 sampai 90. Nah, terus saya akan melakukan ping, misalnya dari PC 22 ke PC 20. Benar, ini kita new saja. PC 22 ke PC 20, ini successful. Nah, di sini saya hanya ping yang plan 70 dan plan 80 saja. Terus kita lanjut ke part 7, yaitu konfigur DNS dan web server. Yang pertama yaitu konfigurasi DNS server di server 1. Kita buka server 1, lalu ke service, terus ini put record untuk akademi sekolahan.id dengan IP 192.168.90.3. Jadi kita masuk ke bagian DNS, lalu kita on untuk namanya akademi sekolahan.id. Untuk titiknya kita menggunakan record, terusnya kita menggunakan yang 90.3. Lalu bisa klik add. Terus di sini ada klik name record untuk akademi.sekolahan.id itu akademi.sekolahan.id. Ini titiknya kita ganti dengan name. Untuk namanya kita gunakan yang ini akademi.sekolahan.id. Terus untuk hostname itu kita gunakan akademi.sekolahan.id. Kalau sudah kita add. Nah, jika sudah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to akademi sekolahan ID. Kita buka server 2, kemudian service, lalu ke HTTP. Di sini HTTP dan HTTPS sudah on semua. Terus kita buka yang index HTML, kita klik edit. Nah, di sini yang welcome to Cisco Packet Tracer kita ganti dengan akademi.sekolahan.id. Ini kita ganti di sekolahan ID. Terus kita save, lalu yes. Terus ini konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi.sekolahan.id melalui browser web. Nah, sekarang kita coba ping DNS-nya di PC 22. Kita ke command prompt, ping akademi.sekolahan.id. Ini kita tunggu saja. Untuk awal-awal itu hasilnya ATL, nanti seterusnya hasilnya akan PDF. Nah, terus kita akan ke web browser. Di sini saya akan gunakan yang PC 20. Desktop, kemudian web browser.
Ya sudah, kita ketikkan di URL www.akademi.sekolahan.id, kemudian go. Di sini sudah ada tulisannya welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, ini sudah. Terus kita lanjut ke yang 8, configure access list. Di sini konfigurasikan akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan IP access list 101. Nah, berarti kita itu membuat agar server 1, server 2 itu tidak bisa ping ke VLAN 10, 20, dan VLAN 30. Nah, berarti kita itu membuat agar server 1 dan server 2 itu tidak bisa ping ke semua VLAN 10 dan VLAN 60. Ini konfigurasinya itu ada di router 3. Lalu tekan akses strip list ini. Karena kita itu memblokir IP dari VLAN 10, IP-nya itu 192.168.10.0. Lalu tekan servernya. Terus ini kita itu udah mau ping ke server 1 ya, yaitu 192.168.90.0 dan lockupnya juga. Nah, sebelum enter, ini saya lupa menambahkan access list 101. Lalu bisa enter. Terus ini saya juga akan menambahkan yang 60, ini kita ganti menjadi 60. Nah, terus kita akan melakukan konfigurasi untuk tujuannya melalui kan deny. Nah, sekarang kita akan pakai yang permit access. Kita tekan akses create place 101 permit ID ini 2 kali, terus kita enter. Nah, terus kita masuk ke git 0/1 interface git 0/1. Maaf, ini kita exit dulu. Ini interface git 0/1.90, lalu IP access ini group 101, lalu code, karena kita itu akan memblokir, nanti kita lakukan blokirnya itu di git 0/1. Kita coba enter. Nah, terus sekarang kita coba misalnya dari VLAN 60 itu ping ke server 1 atau server 2. Di sini saya akan pakai isi 16. Kita cek dulu IP DHCP-nya. Ini teman. Nah, terus kita coba ping dari 16 ke server 1. Nah, ini dia kan diblokir. Sekarang kita coba dari PC 20 ke server 1. Nah, ini jika tidak diblokir, hasilnya akan successful. Berarti yang tidak bisa ping ke server 1 itu yang ini VLAN 60 dan VLAN 60 karena tadi sudah diblokir. Bisa dilihat di sini itu kondisinya 100%. Artinya konfigurasi di server 1 itu sudah selesai, dan untuk konfigurasinya itu sudah berhasil semua ya teman-teman. Sekian, seperti itu saja pembahasan dari video saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 천천히 어려먹고 싶어 언제